Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan Teori Hubungan Internasional 2 di pertemuan minggu ke-14 di siang hari ini. Dan teman-teman bisa mempelajari penjelasan saya terkait topik pertemuan kita pada hari ini, yaitu Non-Western International Relations Theory, melalui video rekaman yang telah saya rekam untuk kelas Teori Hubungan Internasional 2 Universitas Pertamina. Baik, kita masuk. Teman-teman bisa, sembari mendengarkan penjelasan saya, teman-teman bisa membuka PowerPoint yang telah saya upload di e-learning program studi hubungan internasional Universitas Pertamina. Di sana sudah ada PowerPoint materi-materi yang relevan dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, dari mana kita akan coba untuk membuka topik terkait teori hubungan internasional yang tidak kebarat-baratan. Apa sih maksudnya ini? Jadi, ketika kita mempelajari hubungan internasional, teman-teman pasti sudah familiar dengan istilah, yang namanya hubungan internasional itu kita belajar tentang negara dan bagaimana negara itu membangun hubungan internasional dengan negara lain, baik itu secara politik, ekonomi, atau sosial budaya. Nah, di dalam perjalanan kita mempelajari hubungan internasional, teman-teman pasti difamiliarkan dengan istilah-istilah, contoh yang namanya negara itu memiliki kedaulatan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu sovereignty. Nah, kedaulatan itu asalnya dari mana? Ketika kita berusaha untuk menelusuri di dalam berbagai literatur yang tersedia untuk mempelajari hubungan internasional, kita selalu dijelaskan atau ditanamkan pengetahuan bahwa yang namanya negara dan kedaulatannya itu muncul sejak adanya Peace of Westphalia di 1648, di mana di dalam perjanjian perdamaian tersebut di Eropa daratan muncullah konsep yang kita sebut sebagai kedaulatan atau sovereignty, yang pada akhirnya terus dikembangkan hingga menjadi landasan dalam mengembangkan studi hubungan internasional pasca didirikannya hubungan internasional sebagai satu disiplin ilmu yang dipelajari di Aberystwyth pada tahun 1919, dan ini kembali ada di Eropa daratan juga, ada di Inggris Raya sana. Dan pada akhirnya muncullah teori-teori realis, liberalis di dalam studi hubungan internasional. Nah, semua itu adalah teori-teori yang teman-teman bisa perhatikan berakar atau berasal dari pengetahuan-pengetahuan yang berkembang di Eropa daratan pada kala itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan belahan dunia yang lainnya? Apakah tidak ada teori hubungan internasional yang mungkin bisa kita kembangkan berdasarkan cara hidup atau cara berpolitik atau cara mengembangkan ekonomi perdagangan lintas batas wilayah yang terjadi di belahan lain selain Eropa daratan? Ini yang menjadi pertanyaan, mengapa ketika kita berbicara tentang hubungan internasional, konsep-konsep yang kita pelajari, teori-teori yang kita pelajari itu selalu teori-teori yang berasal dari barat. Nah, dari Martin White pada 1966 sempat menanyakan, why is there no international theory? Nah, kalau seandainya Martin White pada tahun tersebut sudah menanyakan mengapa tidak ada teori hubungan internasional, dan kita sepakat dengan pernyataan dari Robert W. Cox bahwa yang namanya teori itu selalu untuk seseorang atau sesuatu, jadi teori is always for someone and for some purpose, maka kita juga bisa berhak menanyakan sebagai calon sarjana, teman-teman semua, baik ataupun saya yang memang menekuni bidang studi hubungan internasional, kita berhak menanyakan mengapa tidak ada teori hubungan internasional yang non-barat. Jadi, why is there no non-western international theory? Kenapa kok kita harus berbicara tentang realis, liberalis dalam konteks kerangka berpikirnya orang-orang barat? Nah, apakah mungkin sebenarnya ada kemungkinan bahwa yang namanya teori non-barat dalam konteks hubungan internasional itu sebenarnya ada, tapi dia masih terserah atau tersebar dan belum pernah dipelajari atau didokumentasikan secara akademis dan diterima oleh khalayak penstudi hubungan internasional sebagai landasan dalam memahami fenomena hubungan internasional, bahkan pada hari ini ketika kita berbicara melalui video rekaman ini. Nah, kenapa demikian? Karena sekiranya kita sebagai orang yang berakal dan mempelajari suatu
disiplin ilmu atau mempelajari suatu bidang ilmu, atau kita bisa juga kita mempelajari pada suatu bidang studi yang kita sebut sebagai studi hubungan internasional, dan kita tidak punya pandangan alternatif, maka terkadang kita tidak menyadari bahwa sebenarnya teori-teori yang kita pelajari itu juga diperuntukkan untuk melanggengkan hegemoni pengetahuan dari masyarakat tertentu. Sebagai contoh, ketika kita berbicara liberalisme, berbicara tentang liberalisme, kita pasti akan berbicara tentang economic liberalism. Nah, di mana ketika berbicara economic liberalism, ada posisi yang sangat luar biasa penting dalam konteks capital sebagai fundamen utama dari ekonomi pasar yang menjadi fokus dari liberalisme ekonomi tersebut. Nah, siapa yang mempunyai capital? Ya pasti, kalau kita sepakat dengan pandangan orang-orang kritis, kaum borjuis katanya. Atau mungkin kalau kita tarik lagi ke era sekarang, ya negara-negara besar dan negara-negara maju, mereka lah yang punya capital, baik itu mungkin dalam bentuk uang ataupun aset ataupun apapun itu yang bisa digunakan dalam konteks mengembangkan perekonomian. Sedangkan negara-negara berkembang mungkin tidak punya privilege itu, atau masih harus berjuang untuk bisa ke sana. Nah, sedangkan kalau semua kita berbicara realisme atau bahkan English School, mazhab Inggris yang juga kita masukkan dalam konteks mazhab non-mainstream di dalam teori hubungan internasional 2, yang dianggap sebagai mazhab yang pluralis. Keduanya sama, meskipun mungkin secara definisi memiliki sedikit perbedaan, baik itu realisme maupun English School atau bagaimana cara memandang dunia ini, tapi keduanya berangkat dari cara pandang masyarakat yang berada di dalam posisi status quo, yaitu masyarakat yang negaranya, quote ya, itu adalah negara besar atau great power. Nah, keberadaan teori terkait realisme yang sangat menekankan kepada balance of power sebagai instrumen utama dalam konteks politik dunia, ini juga bagian untuk melegitimasi bahwa dalam konteks politik dunia, maka negara-negara besar itu selalu memiliki keutamaan dibandingkan negara yang tidak punya power sama sekali. Nah, sedangkan kalau kita meminjam pendekatan teori-teori Marxis atau critical theory yang membicarakan tentang masyarakat-masyarakat yang marginal, struktur-struktur minoritas yang selalu dieksploitasi dari struktur yang lebih dominan atau struktur-struktur yang lebih memiliki power dalam konteks kelas di dalam masyarakat, maka di sini kita juga harus bisa menggunakan metode berpikir demikian untuk bisa melihat mungkin ada teori-teori hubungan internasional yang non-barat yang pada akhirnya bisa digunakan oleh kita semua untuk memberikan pemikiran terkait pemahaman tentang dunia ini di luar cara pandangnya teori-teori hubungan internasional barat. Nah, oleh karena itu jadi saya meminjam perspektifnya Robert W. Cox bahwa negara-negara Asia terutama ya, yang bisa dikatakan sekarang negara-negara berkembang dan sebagai emerging economies, punya kepentingan untuk mengembangkan teori hubungan internasional yang berbicara untuk mereka. Jadi bukan teori hubungan internasional yang dipinjam dari Barat untuk membicarakan tentang diri mereka sendiri. Oleh karena itu, diskursus tentang non-Western international relations theory ini menjadi sangat penting hingga saat ini. Karena apa? Beberapa fakta-fakta yang ada, contoh seperti Tiongkok ataupun Jepang, tidak benar-benar bisa fit properly ketika dianalisis menggunakan realisme atau liberalisme. Sebagai contoh, Tiongkok sebagai negara besar, yes. Dia agresif di Laut Cina Selatan, yes. Tapi dia juga selalu mengedepankan cara-cara kooperatif dalam konteks mengembangkan pengaruhnya di sekitaran Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok sangat agresif di berbagai macam panggung-panggung politik dunia, iya. Tapi Tiongkok secara bersamaan juga menghindari untuk dianggap sebagai aktor yang memiliki kekuasaan atau memiliki status sebagai great power. Jadi atau yang kita istilahkan dengan humble big countries. Misalnya kekuatan di dalam panggung politik dunia yang sebenarnya dia kuat, tapi dia selalu berusaha untuk mengedepankan sikap rendah hati supaya tidak diterima sebagai ancaman di dalam politik dunia.
Nah, sedangkan contoh seperti Jepang, Jepang selalu berusaha menghindari sebagai negara yang dianggap sebagai negara secara normal itu bisa dikategorikan sebagai negara besar, dan sangat menghindari posisi di mana dia dianggap ancaman karena memiliki kekuatan militer. Jadi Jepang lebih nyaman dengan statusnya sebagai negara perdagangan, jadi trading state, atau negara yang kekuasaannya itu dipegang oleh sipil. Nah, tapi meskipun demikian, Jepang sangat aktif di dalam panggung politik dunia. Jadi ada kontradiksi-kontradiksi yang terjadi ketika kita mencoba untuk memahami cara atau perilaku dari Tiongkok dan Jepang sebagai negara yang sangat penting di dalam politik dunia pada hari ini, yang nampaknya tidak akan benar-benar bisa dijelaskan secara komprehensif atau sempurna kalau kita hanya menggunakan pendekatan realis atau liberalis. Nah, mungkin ada teori lain yang bisa menjelaskan itu. That's the reason why ada kemungkinan sekiranya kita memiliki sarjana-sarjana atau pakar-pakar hubungan internasional yang bisa menjelaskan posisi kedua negara ini berdasarkan nilai lokal atau pemahaman lokal dari kedua negara ini. Beberapa contoh yang mungkin bisa dijadikan rujukan, ada salah satu artikel tulisan dari teman saya, Mas Muhammad Rosidin, yang membahas kebijakan luar negeri Cina dengan menggunakan pendekatan Tao. Jadi dia mengklaim bahwa apa yang dilakukan Tiongkok di dalam berbagai panggung-panggung politik dunia itu merupakan bentuk kebijakan luar negeri yang mengimplementasikan pendekatan Tao di dalam berinteraksi dengan berbagai macam aktor di panggung-panggung politik dunia. Dan reason why ada begitu banyak kemungkinan, termasuk ketika kita belajar dari ASEAN, bagaimana ASEAN mengembangkan organisasi regionalnya, sangat penting untuk kita sebagai masyarakat yang menjadi bagian masyarakat ASEAN untuk bisa menjelaskan ASEAN dari kacamata masyarakat ASEAN sendiri. Jika tidak, maka yang akan menjelaskan ASEAN adalah masyarakat yang sebenarnya tidak berada di ASEAN, dan mungkin dia datang ke sini hanya dalam konteks melihat ASEAN dari luar tanpa memahami kultur-kultur sebenarnya dari masyarakat ASEAN itu sendiri. Nah, dengan demikian kita bisa melihat pada dasarnya HI sebagai suatu bidang keilmuan atau bidang studi itu sangat dipengaruhi oleh teori-teori barat. Jadi the Western dominance of IR theory. Nah, di sini kita bisa melihat setidaknya dari dua hal. Yang pertama, kebanyakan konsep-konsep dan teori-teori HI itu berasal dari masyarakat barat atau dari Eropa daratan ataupun benua Amerika atau dari Amerika Serikat. Nah, sedangkan ketika kita berbicara tentang sejarah yang paling banyak dikutip di dalam literatur ala barat itu adalah sejarah-sejarah yang sangat Eropa sentris. Jadi Eurocentric framing of world history, di mana Eropa itu pusat dari segalanya, bahkan sampai pada saat ketika kita memahami peta. Nah, di sini ada tiga hal yang masuk ketika kita mempelajari IR teori yang sangat berbahaya jika kita tidak bisa menghadirkan satu pendekatan alternatif yang kita sebut dengan non-Western international relations theory itu. Yang pertama adalah kecenderungan kita untuk memahami segalanya dalam konteks filsafat barat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teori-teori secara politik maupun fakta-fakta sejarah yang sangat kebarat-baratan. Yang ketiga, ini akan berujung pada cara berpikir kita yang menganggap Eropa itu segalanya, Eropa itu peradaban paling unggul, dan melegitimasi apa yang disebut Eropa sentrisme di dalam studi hubungan internasional. Nah, ini bisa kita lihat dari berbagai macam teori-teori yang muncul di dalam studi hubungan internasional yang saat ini berkembang. Contoh classical realism, ketika berbicara tentang state sovereignty, berbicara tentang military power, berbicara tentang kepentingan nasional, Anda akan banyak sekali mengutip kata-kata, kalimat-kalimat, penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh sarjana-sarjana barat, bahkan sampai pada hari ini. Nah, kalau seandainya kita berbicara tentang strategic studies, kita berbicara tentang strategi perang, berbicara perang sebagai landasan dari institusi tradisional di dalam hubungan internasional, maka ada beberapa tokoh-tokoh yang pasti akan Anda kutip dan ini berasal dari barat. Contohnya Clausewitz dalam konteks Napoleonic War, Mahan dalam konteks doktrin lautan bebasnya, terus kemudian Liddell Hart
Ya, jadi akan ada beberapa sarjana-sarjana yang kita anggap hebat dalam konteks strategi, studi-studi strategi, yang kebanyakan itu berasal dari Barat. Meskipun di akhir-akhir sudah banyak buku-buku atau literatur yang mulai mengkaji ahli-ahli strategi dari Timur seperti Sun Tzu, itu yang sangat terkenal. Dan mungkin kalau dari Indonesia ada Jenderal A.H. Nasution yang sangat luar biasa dalam konteks perang gerilya, dan ada juga Phu Nguyen Giap dari Vietnam dalam konteks perang gerilya juga. Nah, tapi itu tidak menghilangkan bahwa pada dasarnya faktanya banyak kutipan-kutipan itu berasal dari ahli-ahli strategi dari Barat. Nah, ketika kita berbicara filsafatnya sama, ketika kita berbicara tentang liberalisme, ketika kita berbicara tentang neoliberalisme, semua runut di dalam filsafat-filsafat yang berbicara tentang filsuf-filsuf yang berbicara tentang karya-karya intelektual yang dibuat oleh filsuf-filsuf dari Barat. Nah, bahkan Marxisme yang bisa dikatakan critical theory itu sendiri juga berasal dari sarjana atau tokoh yang berkembang di Eropa daratan, yang tumbuh dan berkembang di Eropa daratan. Nah, ini juga menjadikan satu tugas besar bagi calon sarjana hubungan internasional, terutama yang ingin menekuni hingga pendidikan yang lanjut, untuk memasukkan non-Western International Relations Theory agenda ini sebagai agenda bersama dalam konteks mengembangi teori hubungan internasional, terutama yang bercorak Indonesia. Nah, meskipun demikian, ada beberapa catatan-catatan di mana dalam konteks kontribusinya non-Western teori ini bisa dikatakan masih mentah dan belum sempurna, sehingga perlu dikaji lebih jauh. Meskipun dengan kita mengkaji teori-teori hubungan internasional non-Barat yang pada akhirnya itu mungkin memberikan harapan untuk kita bisa memunculkan teori yang tidak berasal dari Barat, ini bisa memberikan apa yang disebut sudut pandang alternatif dalam melihat politik dunia dan peradaban dunia ini. Meskipun beberapa pakar mengatakan bahwa yang dilakukan dalam konteks international relations theory yang non-Western, jadi tidak berasal dari Barat, itu masih pada tataran soft theory. Jadi bukan teori yang benar-benar bisa fundamental, tapi masih berbentuk teori-teori yang sifatnya itu digunakan secara parsial untuk memahami berbagai macam fenomena di dalam masyarakat Timur. Nah, dari sini apa yang harus kita pahami? Apa sih yang membuat teori-teori hubungan internasional non-Barat itu sulit untuk bisa berkembang? Beberapa obstacles itu nampak ketika kita melihat bahwa pada dasarnya kebanyakan karena para sarjana-sarjana hubungan internasional itu mengawali perjalanan intelektualnya dengan mempelajari teori-teori Barat, maka kebanyakan mereka lebih tertarik untuk mengkritisi teori Barat tersebut daripada mengkaji teori mereka sendiri. Itu yang pertama. Jadi banyak sarjana-sarjana hubungan internasional yang bahkan kuliah sampai luar negeri itu lebih tertarik untuk mengkritisi teori Barat atau mengembangkan teori Barat tadi dengan berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di seluruh dunia daripada mengembangkan teori yang memang berasal dari Asia sendiri. Ini kalau dalam konteks Asia. Nah, atau kebalikannya, terkadang ketika ada seorang sarjana hubungan internasional yang kuliah di luar negeri, kebanyakan mereka terpaku hanya belajar pada satu topik yang sangat spesifik terkait negaranya dibandingkan mengembangkan teorinya secara konsisten dan berusaha mempertandingkan itu dengan teori-teori yang sifatnya itu berasal dari Barat. Nah, oleh karena itu tantangan utama dari sarjana-sarjana hubungan internasional non-Barat, terutama dari Asia, harapannya itu ada di Asia sebenarnya, karena Asia bisa dikatakan sebagai peradaban yang sudah bisa mengejar ketertinggalannya dari Barat pasca abad pencerahan, adalah mulai mengkaji pengetahuan lokal yang bisa dikerangkakan dalam konteks mengembangkan non-Western International Relations Theory ini. Dan caranya terkadang kita tidak bisa melepaskan diri dari apa yang sudah dicapai oleh
sistem pendidikan barat dalam konteks mengembangkan berbagai macam bidang ilmu, tetap itu bisa menjadi satu rujukan kalau katanya Amitav Acharya. Namun jangan sampai kita kehilangan akar dan tujuan kita untuk bisa menggali apa yang ada di dalam tubuh dan jiwa bangsa yang bisa dikatakan bukan dari peradaban barat, untuk bisa juga mengeluarkan karya intelektual yang mungkin bisa menjelaskan berbagai macam fenomena di dalam politik dunia. Nah, karena apa? Kalau kita merujuk pada pandangannya Amitav Acharya, yang disebut dengan teori hubungan internasional, jadi international relations theory dari barat, ini sudah berhasil mengejawantahkan atau membangun jalan untuk memahami apa yang disebut dengan hubungan internasional. Itu sekaligus kalau kita meminjam analoginya Gramsci, berhasil membangun hegemoni pengetahuan dalam konteks hubungan internasional. Nah, oleh karena itu, tugas kita adalah memahami hal ini dan mulai mengkaji bahwa ada kemungkinan untuk non-Western International Relations Theory untuk bisa turut serta dan semakin diperkuat dan bersanding dengan teori-teori dari Barat yang memang sudah lebih mapan pada faktanya. Nah, oleh karena itu, local conditions itu menjadi matters. Jadi jangan sampai kita melupakan sehingga kita hanya mengkaji fenomena-fenomena hubungan internasional yang bahkan bisa dikatakan sulit sekali untuk bisa lepas dari hegemoni teori-teori Barat yang banyak memang menjadi fundament dari studi hubungan internasional. Nah, Barat telah memulai, Timur saat ini harus mulai mengkaji ke sana sehingga bisa memunculkan apa yang disebut non-Western International Relations Theory. Beberapa tokoh-tokoh yang nampaknya sudah mulai mengembangkan pandangan-pandangan atau teori-teori hubungan internasional yang non-barat. Teman-teman bisa coba baca bukunya Amitav Acharya, terbitan tahun 2014, judulnya Non-Western International Relations Theory. Itu satu buku yang bagus untuk memberikan pengantar terkait diskursus ini. Atau juga Mas Muhammad Rosidin itu juga banyak membahas tentang itu. Bahkan saya dan Mas Muhammad Rosidin ada membuat satu buku, judulnya itu 100 tahun hubungan internasional, di mana topik yang kita angkat terutama adalah tentang kemungkinan untuk sarjana-sarjana non-barat sudah bisa memulai untuk membuat atau membangun atau mengembangkan teori-teori hubungan internasional yang non-barat. Juga banyak karya-karya dari scholar-scholar Tiongkok yang mulai lebih fokus kepada teori-teori hubungan internasional yang berakar dari budaya dan filsafat-filsafat dari masyarakat Tiongkok itu sendiri. Jadi banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh atau scholar-scholar di dunia ini, terutama dalam konteks hubungan internasional, yang sudah mulai ingin melepaskan diri dari hegemoni Barat dalam konteks pengetahuan dan mulai mengkaji hal-hal yang bersifatnya yang bersumber pada hal-hal pengetahuan lokal untuk bisa menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di dunia ini, baik itu di dalam panggung politik dunia maupun berbagai fenomena masyarakat lintas batas negara. Jadi demikian penjelasan singkat saya terkait teori non-barat di dalam hubungan internasional. Saya sharing beberapa materi-materi yang menarik untuk bisa teman-teman baca di e-learning terkait non-Western International Relations Theory untuk mengembangkan pemahaman teman-teman. Dan jika teman-teman punya pertanyaan, silakan didiskusikan melalui forum yang saya buka di e-learning kita. Nah, di situ kita bisa diskusi dan teman-teman bisa berinteraksi dengan saya. Dan sekiranya teman-teman juga ada hal-hal yang ditanyakan, tidak hanya yang berkaitan tentang topik pada minggu ini, maka teman-teman bisa ke forum yang sudah saya buka di dalam mata kuliah teori hubungan internasional di e-learning untuk berdiskusi dengan saya langsung. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di lain waktu, dan kita bisa berdiskusi lagi, berbicara lagi. Stay safe, stay at home di masa-masa pandemi, dan semoga teman-teman di bawah pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Indra Kusuma Wardana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.